Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo guys, gimana nih kabarnya sobat lingkungan? Kembali lagi di Envy Noise, podcast khusus dari Himalika pada episode ke-13 dengan judul Teori versus Realita. Tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenalan dulu nih. Kenalin, aku Marianisa Putri selaku moderator pada episode kali ini. Pada pertemuan kali ini tentunya aku gak sendirian. Aku ditemenin sama narasumber yang keren banget dan pastinya kalian udah pada kenal semua nih. Langsung aja kita sambut kakak kita yaitu Kak Rahmat Jaya. Halo Kak Rahmat Jaya. Halo Mari. Gimana nih kabarnya Kak Jaya? Alhamdulillah sejauh ini baik ya. Baik, alhamdulillah. Gimana nih Kak Jaya rasanya diundang di Envinos ini? Sangat seneng ya tentunya. Gimana Envinos ini salah satu tempat kita untuk berbagi pengalaman, apalagi teman-teman Himalika, dan juga tempat kita bisa menginvestasikan pengalaman-pengalaman kita di Envinos ini. Jadi luar biasa sekali sih. Oke, for your information aja nih guys, Kak Jaya ini merupakan mahasiswa teknik dan manajemen lingkungan angkatan ke-57 yang sedang menjalani kesibukannya menjadi asisten dosen di mata kuliah bioremediasi. Jadi teman-teman Himalika udah pada terkenal semua dong, kenal ya. Kalau boleh tahu nih Kak Jaya, gimana nih perasaan Kak Jaya menjadi asdos di mata kuliah bioremediasi? Jadi di mata kuliah bioremediasi itu kita bisa berbagi pengalaman ya. Tentunya perasaan saya sendiri sangat senang gimana kita bisa lebih mengenal nih teman-teman dari angkatan 59, dan tentunya kita bisa sharing session berbagi pengalaman apa yang kita dapat di Bioremed ke teman-teman angkatan 59, bisa kenal lebih jauh, bisa berbagi pengalaman. Itu suatu hal yang luar biasa sih menurut saya. Makasih banyak nih Kak Jaya udah jadi asdos di mata kuliah bioremediasi. Nah, kalau boleh tahu seberapa besar sih kesibukan kakak sebagai asdos di bioremediasi? Kalau untuk kesibukan kebetulan di mata kuliah ini nggak terlalu sibuk, tetapi yang perlu ditekanin project kalian ya itu. Project kalian tuh lumayan menguras tenaga. Jadi kami dari tim asdos sendiri perlu memperhatikan lebih lanjut proyek kalian, apalagi proyek kalian ini berhubungan dengan masyarakat secara langsung ya. Pasti tentunya ada banyak kendala, dan saya yakin sih angkatan 59 bisa melalui proyek ini dengan baik. Waduh, kepercayaannya besar sekali ya, dan harus. Kami juga angkatan 59 juga mikirin banget nih proyek-proyek bioremediasi, dan kita juga mikir bagaimana dampak proyek ini bagi masyarakat luas gitu Kak. Nah, lanjut aja nih Kak Jaya. Pernah PKL dan magang di mana nih Kak? Mungkin boleh diceritain tentang pengalaman PKL dan magangnya. Kalau untuk PKL kebetulan prodi kita ya, Teknik dan Manajemen Lingkungan LNK itu dilaksanain, kalau di angkatan saya itu dilaksanain pada semester 6 dan 7. Kalau pada semester 6 saya pernah melaksanain PKL di Direktorat Pemilihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3 KLHK. Dan yang kedua itu saya melaksanain di PT Prasada Pemuda 5 Industri, satu-satunya perusahaan yang punya izin penimbusan air limbah B3. Dan yang terakhir ini terkait penelitian saya melaksanakan di PT Pertamina Hulu Rokan terkait bioremediasi sesuai dengan asisten dosen sekarang. Ada dua kata kunci yang keluar mulu, limbah. Kenapa nih Kak Jaya? Seneng banget sama limbah nih. Sebenarnya nggak expect ya kemarin bisa dapat limbah, karena kebanyakan teman-teman yang lain tuh pas dapat limbah itu aduh ini pusing nih limbah nih. Tapi ternyata pada saat kita jalani ternyata limbah itu asik loh. Apalagi kita bisa memanfaatkan limbah yang sebelumnya menjadi sampah, menjadi hal yang terpakai. Itu salah satu hal yang luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mau join ke topik-topik limbah, join aja, nggak perlu takut kok. Aman sih. Aman. Mungkin sobat lingkungan yang dengar udah berekspektasi gitu ya, aduh limbah susah males banget nih dengerin ini, langsung kebuka pikirannya dan pengen ngambil topik limbah gitu. Kira-kira apa aja nih susah senengnya Kak Jaya waktu PKL atau magang gitu? Kalau untuk susahnya itu kita menyesuaikan culture, gimana setiap perusahaan itu mempunyai culture yang berbeda. Jadi kita sebagai anak lingkungan itu harus menyesuaikan culture di perusahaan tersebut. Misalnya kayak di perusahaan A kita tiba-tiba biasanya masuk kuliah itu jam 8, jam 9. Tiba-tiba di perusahaan jam 5 atau jam 6 itu udah berangkat kerja. Itu suatu culture yang baru, budaya kerja yang baru yang mau nggak mau kita sesuaikan. Dan juga
biasanya kita dikasih tanggung jawab. Mungkin pada saat kuliah kita dikasih tanggung jawab tugas, males ngerjain, gak usah deh. Tapi pada saat di perusahaan itu nggak bisa, jadi mau nggak mau kita harus kerjain, dan juga waktunya harus diselesain sesuai dengan waktu yang telah ditentuin. Jadi penyesuaian culture itu sangat menguras tenaga. Tetapi senangnya pada saat kita ngelaksanain PKL itu, senangnya kita tuh mendapat teman-teman yang baru. Apalagi kalau misalnya nih, mari nanti PKL bareng teman-teman dari universitas lain, kita bisa berdialog lebih lanjut mengenai topik lingkungan tentunya, dan juga kita dapat berbagi ilmu, memperluas relasi, dan juga mendapatkan ilmu yang gak kita dapat di kampus, tetapi kita dapat di dunia industri gitu. Nah, gimana sih kira-kira cara Kak Jaya untuk menghadapi kesulitan itu? Kan katanya tadi kesulitannya culture shock ya. Gimana sih cara Kak Jaya menghadapi kesulitan itu? Untuk dihadapi, pertama awal-awal sebenarnya agak sulit ya. Dimana kita tadi biasanya habits kita segini, tiba-tiba di perusahaan berbeda. Tapi yang pertama kita harus menyadari bahwa kita itu punya tanggung jawab gitu. Kita PKL membawa nama besar kampus, membawa nama besar prodi kita, teknik dan manajemen lingkungan. Kita harus ngerasa bahwa kita di sana mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kita semestinya. Dan juga bagaimana kita mengatur waktu nih. Kita mengatur waktu yang biasanya begadang, ini nggak begadang lagi karena mau bangun pagi dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan itu harus dengan tepat waktu. Jadi penyesuaian itu seiring berjalannya waktu itu akan disesuaikan, asalkan kita tuh mempunyai sikap, mempunyai tanggung jawab, dan juga bisa mengatur waktu yang lebih. Jadi kuncinya itu waktu dan tanggung jawab ya Kak, dan juga bagaimana kita mau belajar dan menyesuaikan, adaptasi juga ya. Nah, tadi udah di-spill tipis-tipis kalau Kakak itu penelitiannya terkait dengan bioremediasi nih. Bioremediasi. Mungkin beberapa sobat lingkungan ada yang belum tahu apa sih itu bioremediasi. Boleh mungkin dijelasin secara umum apa sih bioremediasi itu? Bioremediasi ya. Bio itu kan artinya makhluk hidup, kehidupan. Kalau remediasi itu mengurangi atau menyembuhkan. Jadi bioremediasi itu penggunaan makhluk hidup untuk mengurangi kadar tercemar pada suatu lahan tertentu menjadi tidak tercemar. Jadi kita biasanya penerapannya di lapangan bioremediasi itu kita gunain mikroorganisme, biasanya bakteri, untuk dapat meremediasi lahan tersebut. Misalnya lahan tersebut tercemar menjadi tidak tercemar. Jadi biasanya kalau menggunakan makhluk hidup, mikroorganisme itu masuknya ke proses bioremediasi. Kenapa sih Kak bakteri itu paling sering digunain di bioremediasi? Karena bakteri itu salah satu makhluk hidup yang cepat tumbuh. Jadi dia bisa tumbuh 1 menit aja bisa membelah diri banyak gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, dia murah, bisa didapatkan di mana saja. Jadi kalau pada saat proses bioremediasi di dalam lahan tercemar itu sudah ada nih bakterinya. Jadi tinggal kita kembangin aja gitu. Gak perlu kita nyari-nyari yang lain. Yang ketiga itu murah. Kenapa murah? Karena proses bioremediasi ini menjadi keunggulan karena dia murah dari metode lainnya. Karena dia menggunakan makhluk hidup dan cepat untuk berkembang biak dan cepat untuk mendegradasi lahan tercemar tersebut menjadi tidak tercemar. Membuka wawasan banget sih, kan kita taunya bakteri selama itu jahat, kita harus menghilangkan bakteri gitu. Ternyata bakteri berguna juga buat lingkungan gitu ya. Dan kalau boleh tahu nih, kepo banget nih aku, kenapa sih dari seluruh topik di LNK Raya ini Kakak Jaya milih bioremediasi? Kenapa memilih bioremediasi? Karena bioremediasi itu salah satu topik yang langka menurut saya. Kenapa? Karena perusahaan lain ketika mereka melaksanakan remediasi atau bioremediasi di perusahaan mereka meng-defend karena gak sembarang orang bisa masuk ke proses tersebut. Karena adanya bioremediasi berarti adanya pencemaran lingkungan. Berarti perusahaan tersebut melakukan pencemaran lingkungan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang nggak boleh kita sebagai orang eksternal untuk masuk ke dalam proses tersebut. Jadi selain ilmunya yang banyak dan juga sangat langka, kita dapat melihat langsung ya proses bioremediasi di industri itu ternyata lebih jauh daripada yang kita pelajari selama kuliah gitu. Dan menurut Kak Jaya sendiri, seberapa penting sih bioremediasi ini bagi prodi kita, prodi lingkungan gitu? Ya.
Kalau untuk prodi kita teknik dan manajemen lingkungan LNK, proses bioremediasi itu salah satu proses yang sangat penting menurut saya. Kenapa sangat penting? Karena kita sebagai anak lingkungan, ketika kita melihat lahan yang tercemar atau perairan itu yang tercemar, kita harus tahu bagaimana sih caranya untuk membuat lingkungan tersebut tidak tercemar lagi. Dan salah satu teknik yang efektif sejauh ini adalah teknik bioremediasi. Jadi buat anak-anak LNK nih, buat bioremediasi itu salah satu aspek yang penting buat kita pelajari lebih lanjut. Mungkin pada saat dunia kerja itu mungkin berguna sih. Benar banget. Makanya pas pelajaran bioremediasi tolong diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Iya. Nah, penelitian itu kan tidak selamanya berjalan lancar ya Kak. Iya. Mungkin boleh sih disampaikan atau diceritakan apa sih kesulitan yang Kak Jaya alami saat sedang melaksanakan penelitian? Kalau kesulitan penelitian kan saya mengambil topiknya bioremediasi. Kesulitan penelitian pertama kita kesulitan untuk mendapat data. Jadi nggak sembarang data bisa dibuka ke publik gitu. Yang kedua, bagaimana kita mengolah datanya menjadi dari data mentah menjadi suatu hal yang berguna gitu. Pengolahan data tersebut juga menjadi aspek penting pada saat penelitian. Dan juga bagaimana kita mengidentifikasi faktor-faktor nih, proses apa sih yang gap-gap apa yang terjadi di lapangan yang menyulitkan proses dari penelitian kita itu. Kita itu harus mengidentifikasi lebih lanjut gitu. Apa sih solusi yang bisa kita berikan untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi secara keseluruhan penelitian tentang bioremediasi ini seru kan Kak ya? Seru banget, asli seru banget. Jadi mungkin teman-teman untuk sobat lingkungan yang mungkin tertarik untuk meneliti tentang bioremediasi, boleh kali ya Kak nanya-nanya ke Kakak? Boleh banget, boleh spill tipis-tipis buat teman-teman yang mungkin tertarik buat topik ini, bisa tanya-tanya langsung aja. Nah, penelitian itu kan juga tidak selamanya sesuai antara teori dan realita ya Kak. Nah, dari pengalaman Kakak, gimana sih cara supaya penelitian yang kita lakuin ini terlaksana dengan baik dan sesuai antara teori dan realita di lapangannya? Sebenarnya untuk penyesuaian, kita itu di lapangan itu tidak bisa selalu menjadi seorang yang idealis. Seperti teori kita harus menggunakan misalnya sebanyak ini, sedangkan di lapangannya realitanya nggak seperti itu. Jadi sebenarnya di lapangan itu kita menyesuaikan situasi kondisi, bagaimana situasi kondisi tersebut yang akan menjadi cara kita untuk mengatasi permasalahan tersebut. Teori yang kita dapat di kampus juga banyak yang kepake sebenarnya di lapangan, tapi hanya kulit-kulitnya saja. Sedangkan di lapangan itu banyak faktor-faktor eksternal yang perlu kita pahami, seperti bagaimana kita mengatur sumber daya kerja, bagaimana kita mengatur budgeting. Itu salah satu aspek yang sangat krusial, yang sangat perlu kita dalami lagi. Jadi mau nggak mau kita nggak boleh terlalu idealis sih kalau untuk di lapangan. Kalau dari pengalaman Kakak, gimana sih Kak cara penyesuaian gap antara teori dan realita di lapangannya? Kalau untuk penyesuaian gap tuh kita perlu mengidentifikasi faktor-faktornya dulu dong. Bagaimana sih faktor yang ada di lapangan dan yang ada di teori gitu. Kita harus menyesuaikan faktor-faktor. Dan terus kalau dalam proyek bioremediasi ya, antara teori dan lapangan itu sebenarnya ada sedikit gap yang berbeda, tetapi caranya kita harus mempelajari lebih lanjut mengenai proses tersebut. Kebetulan bioremediasi kan udah banyak itu penelitiannya, jadi kita harus rajin baca sebenarnya ya, bagaimana kita untuk menyambungkan antara teori serta proses yang di lapangan gitu. Jadi kita tuh harus banyak membaca dan juga harus membuka diri ya untuk pengetahuan baru gitu. Ya, gitu. Nah, sebentar lagi nih Kak Jaya lulus dari LNK. Semester 8 ya. Semester 8 nih udah. Bentar lagi nih. Apa nih planning setelah lulus dari LNK? Kalau planning ya setelah lulus. Kalau dari saya sendiri planningnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai nih dengan teknik dan manajemen lingkungan. Yang pertama itu, yang kedua mau nggak mau kita harus melanjutkan pendidikan, karena pendidikan itu salah satu hal yang masih sangat penting nih untuk kita saat ini. Yang ketiga itu kita bisa bekerja dengan passion kita di lingkungan, itu suatu hal yang sangat luar biasa sebenarnya. Jadi semoga saja apa yang sudah saya planningkan nih ya teman-teman ya bisa terwujud ya ke depannya. Amin. Semoga rencana yang Kak Jaya planning tadi bisa terwujud. Kita bantu doain teman-teman sobat lingkungan untuk Kak Jaya. Nah, ada fakta baru nih.
ternyata Kak Jaya itu merupakan anggota PSDM Himalika. Boleh dong kasih pesan untuk anggota-anggota Himalika? Untuk anggota-anggota Himalika ya, sedikit pesan dan kesan ya. Saya berterima kasih buat Himalika sudah menjadi tempat saya untuk mengembangkan diri. Semoga setiap langkah kecil yang diambil dari organisasi ini selalu memberikan dampak baik buat lingkungan serta masyarakat. Dan jangan lupa nih, selalu nikmati perjalanan organisasi ini dengan senyuman serta semangat yang positif. Sukses terus nih buat Himalika, jaga terus kekompakannya seperti yang sering kita jargonkan ya teman-teman. Satu Himalika, Himalika Jaya. Nah, mantap banget, so sweet banget, ya ampun Kak Jaya, makasih loh. Nah, next aku juga mau minta dong pesan-kesan, bukan pesan-kesan, mungkin apa ya, motivasi semangat Kak Jaya untuk kita nih mahasiswa semester genap. Buat teman-teman nih semester genap ya, tugas selalu datang beruntun. Aduh. Udah pasti membuat kita pusing. Kerjakan saja karena tugas akan selesai pada waktunya katanya. Kalau dikerjakan tugas akan selesai dan pada waktunya. Dan jangan lupa ya, jaga kesehatan ya. Apalagi sekarang udah masuk musim penghujan. Jangan sampai kita mengerjakan tugas yang terlalu menggebu-gebu sampai kita lupa menjaga kesehatan, tiba-tiba tipes kan, nggak lucu gitu. Jadi selalu jaga kesehatan, tetap semangat buat teman-teman untuk semester ini dan selalu semangat dan jaga kesehatannya. Oke. Tuh, jadi kerjain tugasnya tapi tetap jaga kesehatan gitu. Waduh Kak Jaya, kita udah sampai di penghujung acara nih Kak Jaya. Aku mau terima kasih banyak kepada Kak Jaya yang udah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman di NV Noise kali ini. Terima kasih banyak Bang Jaya. Terima kasih juga teman-teman dari NV Noise, saya sudah membuat saya bisa sharing session nih bersama kalian mengenai perjalanan kita selama ini. Nah juga terima kasih untuk Sobat Lingkungan yang udah menyaksikan NV Noise kali ini. Dan jangan lupa untuk saksikan NV Noise berikutnya yang gak kalah serunya dengan tema-tema yang juga seru banget. Lebih seru juga daripada NV Noise kali ini. Sampai jumpa, aku Marianisa Putri sebagai moderator pamit undur diri. Sampai jumpa, bye. See you.